Semua kata ditujukan pada corona, virus yang merusak setiap sendi peradaban manusia. Banyak negara mengalami panik dan duka melihat warganya terkapar tak bernyawa. COVID-19 memunculkan masalah ekonomi dan budaya, tak terkecuali pendidikan pun dipaksa jalan di tempat dan harus belajar di rumah. Kita mengetahui bahwa tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, seluruh partikel pendidikan bagai barang bekas yang digudangkan. Pemirsa Kabar Lestari adalah kabar yang menghasilkan informasi kabar lestari kepada halayak ramai. Saya Lestari Simanjuntak mengupas tuntas persoalan fakta dan realita. Saya telah menghadirkan beberapa narasumber yang akan berbincang-bincang dengan saya tentang ini. Saya akan perkenalkan yang pertama ada Ibu Guru Asrida Sigiro, Sarjana Pendidikan, selaku guru SD di Yayasan Perguruan Swasta di Kota Pematang Siantar. Yang kedua ada Bapak Binsar Gultom MPD, dosen Universitas HKBP Nomensen Kota Pematang Siantar. Dan yang ketiga ada Bang Rindu Marpaung selaku pemerhati pendidikan. Dan yang keempat ada Wakil Rakyat ataupun anggota DPRD Komisi 2 yang membidangi pendidikan, ada Bang Metro Hutagaul. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu? Baik, kita langsung saja. Saya akan ke Ibu Guru Asrida Sigiro. Nah, hampir atau bahkan kurang dari 2 bulan ini kita sudah tahu dan sudah mendengar kebijakan pemerintah tentang proses belajar mengajar secara daring. Boleh kita sama-sama dengar di sini ataupun Ibu Guru cerita tentang proses belajar mengajar itu, apakah memang efektif atau ada kewalahan? Silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kabar Lestari yang memberikan kesempatan kepada saya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu, saya mau bercerita sedikit bahwasannya saya kurang dari 2 tahun menjajaki di dunia pendidikan setelah saya menyelesaikan studi pada tahun 2018 dari FKIP Universitas HKBP Nomensen. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengutarakan sebagai guru di tengah-tengah pandemi ini ya, pastinya sangat meresahkan sekali. Nah, kalau masalah efektif belajar, sebelum diberlakukannya belajar daring ini, kurang dari 2 bulan sistem belajar mengajar itu diberlakukan secara tatap muka di sekolah. Ya, seperti biasa guru mengajar di sekolah dan siswa belajar di sekolah. Namun, setelah dikeluarkannya surat dari Kemendikbud bahwasannya untuk memutus rantai penyebaran virus infeksi dari COVID-19 ini, maka diberlakukannya belajar daring atau belajar secara online, di mana guru mengajar dari rumah dan siswa belajar dari rumah. Nah, pastinya di awalnya kita itu semuanya bingung, seperti itu ya. Bisa dikatakan kita semua merasa bagaimana caranya seperti itu ya. Mengingat bahwasannya selama ini komunikasi guru dengan orang tua melalui sosial media itu memang tidak optimal atau tidak maksimal. Karena apa? Tidak semua orang tua memiliki nomor ataupun handphone untuk bisa berkomunikasi dengan guru. Jadi tidak semua orang tua memiliki. Kontak dari orang tua itu nggak ada di sekolah sebelumnya ketika pendaftaran? Berarti itu juga punya. Ya? Mereka memiliki kontak nomor handphone, tapi kan untuk belajar daring ini kita butuh handphone Android untuk bisa melakukan belajar secara online melalui aplikasi belajar ataupun melalui grup-grup yang biasa kita gunakan adalah grup WhatsApp. Itu kita buat grup khusus untuk orang tua dengan guru kelas seperti itu. Jadi kita memulai belajar daring ini pastinya mulainya semua dari nol ya. Nah, kita upayakan belajar awalnya itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kan setiap harinya kita sudah memiliki apa rencana pelajaran yang akan kita ajarkan. Kita sudah punya roster pembelajaran setiap harinya. Nah, ketika kita terapkan di awal seperti itu, memang sepertinya siswa merasa kewalahan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan pembelajaran melalui online kepada siswa dan kita memberikan tugas-tugas kepada mereka,
itu merisaukan mereka. Mereka merasa hal ini sangat berat bagi mereka. Kenapa? Yang pertama, mereka itu memang sudah melek dengan teknologi, mereka sudah bisa menggunakan handphone Android. Akan tetapi untuk menggunakan aplikasi belajar, mereka juga belum sepenuhnya bisa. Sehingga kami mengambil solusi untuk membuat grup belajar dari WhatsApp. Nah, melalui grup belajar WhatsApp ini, kami akan kirimkan video pembelajaran. Lalu di akhir pembelajaran kami akan berikan mereka tugas atau PR. Nah, namun respon dari siswa itu bisa dikatakan sangat minim. Kenapa? Kita cari tahu kenapa seperti ini. Salah satunya tadi adalah karena memang tidak semua orang tua memiliki handphone Android. Yang kedua, memang siswa itu tidak semua bisa dengan cepat memahami apa yang kita ajarkan ketika kita hanya mengajarkan melalui video. Sebentar, apakah memang keseluruhan siswa itu dari kelas 1, tadi SD kan? Iya, Ibu? di SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6 hampir sama masalah itu Iya. yang dirasakan siswa. Ya, ketika kami melakukan rapat Dewan Guru, nah keluhan-keluhan itu memang bisa dikatakan tidak jauh beda. Selalu itu respon dari siswa yang menjadi masalah. Penyebab-penyebabnya salah satunya yang tidak memiliki handphone Android, lalu ada juga yang tidak memiliki jaringan internet, dan ada juga dari orang tua yang menyampaikan keluhannya bahwasannya mereka itu tidak merasakan bahwasannya mereka itu tidak bisa mendampingi anak sepenuhnya untuk belajar. Karena apa? Mereka harus tetap bekerja. Di tengah pandemi ini mereka juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti salah satu siswa saya yang orang tuanya sudah single parent. Nah, orang tua tunggal, beliau harus tetap bekerja dan tidak bisa mendampingi anaknya untuk belajar. Nah, keluhan yang disampaikan beliau menyatakan ketika anak saya tinggal belajar, yang ada mereka itu justru bermain TikTok, buka-buka video dari YouTube, bermain Facebook dan lain sebagainya. Nah, dan orang tua juga mengeluh, jadi Miss, paket saya itu habis untuk dibuat main-main sama anak saya, seperti itu. Dan beliau mengatakan udah lebih mahal lah sekarang paket internet daripada bayar uang sekolah. Berarti masalah itu dari murid tadi, iya, ini masuk lagi ke orang tua iya, ya. Begitu. Lalu juga ada kendala-kendala yang dihadapi juga dari gurunya sendiri, seperti itu ya. Nah, di sekolah kami itu juga sudah terdapat beberapa guru senior yang usianya sudah menjajaki pensiun, seperti itu. Jadi pastinya tidak bisa kita paksakan keadaannya ketika memang mereka tidak bisa dengan teknologi seperti itu. Jangankan untuk membuat pembelajaran ataupun melalui media-media belajar online, kadang membuka WhatsApp aja mereka tidak bisa, seperti itu. Jadi saya rasa ini juga membuat kendala dalam belajar daring, karena kan kita belajarnya secara online. Jadi kalau tidak bisa menggunakan media sosial ataupun handphone Android untuk belajar online, berkomunikasi dengan jarak jauh dengan siswa-siswanya, ini juga menjadi suatu kendala. Kegiatan belajar mengajar itu tidak bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Baik, itu tadi kan daring, itu peraturan dari pemerintah. Apakah memang ada kebijakan dari sekolah? Misalnya kita misalkan 20 siswa dalam satu kelas. Di antaranya itu yang 10 orang lah yang merespon baik setiap harinya atau bahkan waktu yang ditentukan oleh guru sendiri. Apakah ada kebijakan dari sekolah ataupun guru sendiri bagaimana mengatasi itu? Ya. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, salah satu yang bisa kami ambil adalah mengunjungi siswa ke rumahnya. Oh, sudah mengunjungi ya? Ya, mengunjungi beberapa siswa kita kunjungi, dan bisa juga kita telepon melalui manual, mengatakan misalnya kita kalau kasih tugas kan juga kadang kita ambil juga dari buku, kadang juga kita buat melalui video pembelajaran. Nah, kita memberikan pengajaran itu kita melalui telepon, lalu ketika kami juga membuat suatu tugas itu dibuat dalam satu buku, dan kemarin itu sudah saya kumpulkan dari siswa saya itu supaya mereka termotivasi. Oh, ternyata miss kami itu mengumpulkan dan menilai hasil pekerjaan kami, seperti itu. Itu salah satu kami buat supaya mereka tetap semangat mengikuti proses belajar dan mengerjakan ataupun merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan hampir semua murid sama rata menerima komunikasi dari guru-gurunya. Kalau memang itu terjadi ya ke rumah-rumah
seperti itu kan? Iya. Iya, ke rumah-rumah. Itu mungkin menjadi alternatif supaya respon siswa yang kita dapatkan itu lebih banyak lagi. Iya. Seperti itu. Oke, saya mau ke Bapak dosen dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Hampir sama ya Pak dosen. Ini bedanya di perguruan tinggi itu mahasiswa lebih mandiri. Jadi masalah apa yang terjadi atau bahkan apa respon dari mahasiswa sendiri menanggapi daring ini menurut Bapak dosen? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk undangan boleh ya namanya apa ya brainstorming lah ya, diskusi di tengah pandemi sekarang. Semua mengalami gagap seperti itu karena kita Indonesia dan dunia tidak pernah diperhadapkan dalam kondisi demikian. Nah, ke konteks pendidikan, sebelum saya menjawab apa yang dipertanyakan oleh Mas Tari, pendidikan jarak jauh itu sudah lama secara historis. Kalau di universitas itu sejak tahun 1984 itu sudah ada sering dengan pendidikan jarak jauh, dan kebutuhan jarak jauh ini sebenarnya dihadapkan karena guru atau pendidik tidak bisa berhubungan langsung dengan peserta didik, itu yang pertama. Nah, kebetulan juga ada fasilitas, tidak semua guru universitas punya ada di daerah-daerah. Nah, maka kalau kita tahu sekarang sudah lama kita dengar ya universitas terbuka, itu juga itu secara kompleks, secara lebih nyata real dalam pembelajarannya itu menerapkan pendidikan jarak jauh, sering disebut dengan blended. Nah, mengacu ke konteks yang sekarang terjadi di universitas hampir sama ya sebenarnya apa yang dibilangkan Ibu Guru tadi, itu kondisi real di lapangan. Kalau di universitas memang yang peserta yang kita ajari adalah mereka sudah dalam tahap kemampuan belajar yang sudah mandiri. Karena kalau dia SD, SMP, ya, misalnya itu kan masih perlu bimbingan orang tua, dan itu diperhadapkan lagi dalam apakah ketika tidak menggunakan daring, apakah orang tua tetap juga membantu anaknya dalam membimbing anaknya belajar. Nah, di universitas kendala yang menjadi persoalan adalah tidak semua universitas punya semacam media yang tersendiri. Yang selama ini dipakai kan platform pembelajaran daring yang dipakai kan yang dari luar, bukan dimiliki oleh universitas, terkhusus universitas swasta ya. Kalau universitas negeri misalnya mereka sudah punya khusus e-learning tersendiri, ada di dalam menu website mereka begitu. Itu tidak mengganggu ke fasilitas yang lain yang sering dikeluhkan sekarang adalah jaringan. Nah, atau ke persiapan fasilitas teknologi, karena kalau sudah punya kanal tersendiri, jadi di website di e-learning. Nah, sedangkan di kampus-kampus yang swasta masih menggunakan platform-platform yang dari luar, misalnya rumah belajar, meja kita, dan semuanya itu masih menggunakan itu. Nah, itu kan tergantung seberapa kecepatannya untuk boleh memberikan pembelajaran yang lebih baik, itu yang pertama. Nah, kalau di kampus yang lebih sederhana lagi, komunikasi yang selama ini mahasiswa dengan dosen kan sudah banyak dalam grup WhatsApp. Itu juga menjadi fasilitas untuk membantu pembelajaran daring. Yang bantuan-bantuan yang lain, misalnya Google Classroom, itu juga menjadi alat yang digunakan oleh dosen terhadap mahasiswa. Namun pada intinya sebenarnya di konteks didik dan mendidik, kenapa pentingnya tatap muka itu ada yang harus kita lupa.
belajar itu bukan hanya mentransfer knowledge kepada mahasiswa atau kepada mahasiswa, ada proses edukasi yang harus berjalan lebih banyak. Implementasi pendidikan itu harusnya lebih banyak dengan tatap muka. Itu kendalaannya. Nah, saya juga kritik yang mendalam ketika pembelajaran secara tatap muka banyak ada tugas. Harusnya ketika pembelajaran secara daring tidak perlu banyak tugas sebenarnya. Mengenai tugas, apakah memang lebih banyak tugas ketika daring ini atau tatap muka kemarin? Nah, kalau kepada mahasiswa penerapannya bukan lagi ke jumlah tugas yang banyak, tidak. Tapi satu tugas, tapi itu sudah menuntut dalam dalam berpikir dan analytical thinking yang itu lebih pendekatan. Jadi mengemukakan apa yang dalam pemikirannya harusnya. Karena kan sistem pendidikan di sekolah beda dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi sudah pendekatan andragogi, kalau di sekolah ya pedagogik ya. Nah, penanaman itu yang lebih banyak. Nah, kalau di andragogi kan kita sudah memaksa mengharuskan tugas itu dalam pendekatan nalar berpikirnya lebih banyak. Terus bagaimana perspektifnya si mahasiswa. Di situ dia bisa berupa video sedikit singkat dan yang lain. Itu saya pikir itu tidak menjadi kewalahan karena tentu mahasiswa sudah mandiri dalam proses pembelajarannya. Dia sudah melek dengan teknologi dan semuanya. Hanya menjadi kendala adalah lagi-lagi karena ketika pakai platform orang lain, bukan platform sendiri, di kendala mahasiswa selain platformnya bermasalah. Yang kedua adalah ini Kementerian Infokom ini dari dulu kan ketertinggalan kemampuan daya kecepatan internet kita selalu di bawah. Kalau saya nggak salah dari 10 negara di Asia Tenggara, 11 sekarang ini kita peringkat 9 kemampuan kecepatan internetnya. Jadi kadang ketika satu hal dipakai dalam waktu bersamaan maka akan down dia kecepatannya. Nah itu kendala mahasiswa yang sering kita hadapi ya. Dan ketika kita sampaikan pembelajaran persekian menit baru sampai di mereka karena kendala jaringan. Mungkin demikian untuk mengawali. Oke, saya mau bertanya ke mahasiswanya. Apakah memang respon mereka menanggapi tentang daring ini? Kan tadi Abang menyampaikan bahwa sebelumnya memang ada WhatsApp, memang yang udah sangat simpel ya, apalagi itu bagaimana komunikasi setiap harinya di antara dosen dan guru. Namun ini kan sama sekali nggak jumpa, sama sekali tidak tatap muka. Nah, apakah memang efektif untuk seluruh mahasiswa gitu dia? Apakah memang seluruh mahasiswa itu diterapkan daring itu dengan berjalan dengan baik atau memang ada kewalahan yang terjadi seperti itu? Nah, di setiap perkuliahan kan punya pencapaian pembelajaran. Setiap mata kuliah punya pencapaian pembelajaran. Kalau misalnya dia berbentuk praktikal di lab, nah maka dosen akan mensiasati bagaimana itu tidak harus menggunakan alat-alat lab. Ya, misalnya mereka yang jurusannya biologi misalnya, ya. Iya, Ada pendekatan memang ada pendekatan teori semua yang akan Iya. mereka dapatkan di rumah. Iya, nah itu yang kalau kami lihat di universitas, dosen yang di sains itu mereka memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat video singkat tentang proses tersebut secara tahapan dia pahami, walaupun praktikalnya dia harus pakai larutan dan yang lainnya yang lebih kompleks, ya tidak bisa dilakukan begini. Nah, untuk pembelajaran secara teori, nah kependekatan yang barusan saya bilang tadi bahwa kenalarnya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih menanyakan perspektif si mahasiswa akan pandangan kasus satu hal gitu. Kalau dia penyampaian teori tidak akan sempurna.